Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Wahyu Budi Nasrullah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas salah satu kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap sistem keuangan dan stabilitas hukum di Indonesia, yaitu tindak pidana pencucian uang, atau yang biasa kita kenal sebagai TPPU. Pengertian tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam hukum Indonesia, pengaturan tentang TPPU tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tujuan utama pencucian uang adalah agar pelaku kejahatan dapat menggunakan hasil kejahatannya tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Bahaya dari praktik ini sangat serius, karena yang pertama, itu merusak ekonomi dan keuangan negara. Dan yang kedua, mendukung kejahatan lain seperti narkotika, terorisme, dan korupsi. Dan yang ketiga, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan keuangan. Adapun tahapan pencucian uang, secara umum proses pencucian uang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, placement atau penempatan. Uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya lewat pembukaan rekening atau pembelian aset. Dan ada yang kedua, layering atau pelapisan. Pelaku melakukan berbagai transaksi untuk mempersulit pelacakan asal-usul dana seperti transfer bola atau pembelian aset luar negeri. Yang ketiga, integration atau integrasi. Dana tersebut kemudian digunakan kembali dalam kegiatan legal, sehingga tampak bersih secara hukum. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus paham bahwa memberantas pencucian uang bukan hanya tugas penegak hukum atau lembaga keuangan, tapi juga memerlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat. Kita bisa berkontribusi dengan cara yang pertama adalah meningkatkan pemahaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak menjadi perantara atau membantu pelaku. Dan yang ketiga, mendukung penerapan prinsip Know Your Customer atau KYC di lembaga tempat kita bekerja nantinya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang serius, yang bersifat lintas negara dan terorganisir. Dengan memahami konsep dan bahaya pencucian uang, kita dapat turut serta menjaga integritas hukum dan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.